Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan hari ini adalah pemimpin yang berhasil. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua orang dalam dunia ini ingin menjadi pemimpin yang berhasil. Betul? Entahkah dalam rumah tangga, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, di dalam gereja, dalam pelayanan, di dalam yayasan, di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat secara umum. Kita semua ingin menjadi berhasil dalam segala kepemimpinan kita. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil menjadi seorang pemimpin? Melalui firman Tuhan hari ini, saya akan mengajak kita melihat bahwa ada 3 rahasia menjadi pemimpin yang berhasil. Rahasia yang pertama adalah disertai oleh Tuhan. Kalau kita lihat di sini pada ayat yang keempat dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi rahasia yang pertama menjadi pemimpin yang berhasil adalah disertai Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak ada keberhasilan. Jangan kita membanggakan diri, saya bisa, saya sanggup, saya bisa melakukan ini dan itu karena kekuatan saya. Karena kita merasa kita hebat, kita mampu. Tidak. Kita bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tidak ada keberhasilan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan itu berlaku bagi orang-orang percaya kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Yusuf, bagaimana dia menuntun dia menjadi seorang berhasil. Karena apa? Karena dikatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai Yusuf dalam segala pekerjaannya. Dan apa saja yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Saudaraku, saya juga yakin kita ingin menjadi orang yang berhasil. Amin. Mari minta penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan berjalan sendiri sesuai dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita. Tapi berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Berjalanlah dengan penyertaan Tuhan. Maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Yang kedua rahasia menjadi pemimpin yang berhasil adalah dapat dipercaya. Yusuf, kalau kita melihat dalam cerita ini, bagaimana istri Potifar dan semua kekayaannya, bahkan Potifar memberikan seluruh isi rumahnya kepada Yusuf. Segala harta kekayaannya diberikan untuk dalam pengawasan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf seorang yang dapat dipercaya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang melakukan tanggungnya dengan baik, sehingga seorang tuannya bisa mempercayakan semua hal kepada dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya juga ingin kita menjadi orang-orang yang dipercaya. Amin. Dalam pelayanan kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, melaksanakan amanat agung Kristus, menuai jiwa-jiwa, mengabarkan Injil Tuhan. Ketika kita dipercayakan untuk memegang satu jabatan atau satu pekerjaan, mari kita lakukan dengan baik. Dan ketika kita melakukan dengan baik, kita akan membawa keberhasilan. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Ketika seorang karyawan dipercayakan pemimpin yang melakukan pekerjaan dengan baik, ketika dia terus tekuni melakukannya dengan baik, pasti tuannya akan melihat atau bosnya akan melihat, wah orang ini bisa dipercaya, maka bosnya akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi. Amin. Bahkan bisa saja bosnya mengangkat dia menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia dapat dipercaya. Mari saudara, jadilah orang yang dapat dipercaya dalam hidupmu. Ketika kita dipercayakan dari hal yang kecil, sekecil apapun, lakukanlah dengan tanggung jawab sehingga engkau dapat dipercaya. Amin. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga menjadi orang yang berhasil atau pemimpin yang berhasil adalah takut akan Allah. Di sini kita melihat kehidupan Yusuf. Dikatakan walaupun dari hari ke hari istri Potifar menggoda Yusuf, namun Yusuf bilang apa dalam ayat yang ke-10? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini luar biasa saudara. Padahal setiap hari istri Potifar mengganggu Yusuf, menggoda Yusuf. Bahkan kalau kita lihat saat itu suaminya tidak ada di rumah. Yusuf kalau saja dia tidak takut akan Tuhan, dia bisa saja melakukan dosa dengan Potifar dan istrinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari. Nah saudara, akhirnya apa yang dialami oleh Yusuf?
dia akhirnya difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, ketika kita juga diperhadapkan kepada situasi yang demikian, apakah kita berani berkata tidak seperti Yusuf? Ketika kita hadapkan untuk berbuat dosa, apakah kita ikut kompromi lakukan dosa, ataukah kita berani mengatakan tidak dan kita lari? Biar juga melalui firman Tuhan hari ini, melalui contoh Yusuf, ketika kita diajak untuk berbuat melakukan hal lain yang tidak baik, mari katakan tidak. Katakan tidak. Seperti firman Tuhan bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan Yusuf, tokoh yang ditulis Alkitab yang sangat bersih kelakuannya, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Mari juga melalui firman Tuhan hari ini, saya ingin supaya kita juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Walaupun di depan mata kita ditawarkan kepada kita, namun kita berani berkata tidak. Kenapa? Karena kita takut akan Allah. Jika kita menjadi pemimpin yang berhasil, mari teladani Yusuf, yaitu supaya kita disertai oleh Tuhan, dapat dipercaya dan takut akan Allah. Melalui firman Tuhan ini, saya percaya kita akan menjadi orang-orang berhasil dalam keluarga kita, pelayanan kita, dan juga di masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Biar kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Shalom.